Hello, good morning everybody. My name is Tom Haye. Welcome back to my channel Sawit Dan. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberi kita nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa hadir di channel YouTube Sawit Dan pagi ini. Hari ini hari Senin tanggal 6 Januari 2025. Reaksi berkelas supporter timnas Indonesia usai Vietnam rebut gelar Piala AFF dari Thailand. Memasuki leg kedua melawan Thailand, tim Vietnam tiba-tiba membuka skor lebih dulu pada final Piala AFF 2024. Supporter timnas Indonesia ikut bereaksi. Pada menit ke-7, Suan Man melakukan tendangan bebas. Bek tengah Thailand tidak mampu menghalau bola dan Tuan Hai memanfaatkan kesempatan tersebut untuk mencetak gol. Menariknya, ini merupakan laga utama pertama Tuan Hai di Piala AFF 2024 ini. Kekalahan itu seolah memukul harga diri masyarakat Thailand. Mereka terus menekan untuk mencari gol pada menit ke-27. Mereka mendapatkan apa yang diinginkan. Doan Ngot Stan gagal melakukan umpan tepat di depan kotak penalti. Ben Davis dengan tegas mengalahkan Din Treu dengan tembakan satu sentuhan. Hanya berselang 4 menit, timnas Vietnam kembali mendapat kabar buruk saat Suan Son mengalami cedera parah dan harus meninggalkan lapangan. Pelatih Kim Sam-sik dan Vietnam merupakan bertahan dan mempertahankan hasil imbang 1-1 di penghujung babak pertama. Pada babak kedua, Thailand akhirnya berhasil menyamakan kedudukan lewat mahakarya Supachok. Namun pada menit ke-75, Thailand harus bermain tanpa pemain karena Weratep Popan mendapat kartu kuning keduanya dan meninggalkan lapangan. Memanfaatkan hal tersebut, tim Vietnam kembali mencetak gol dari tembakan keberuntungan Tuan Hai. Di detik-detik terakhir, Hai Long memanfaatkan peluang saat kiper Thailand meninggalkan gawang dan mencetak gol. Pada akhirnya tim Vietnam berhasil meraih gelar juara untuk 3 kalinya dan semakin haru saat berhasil meraih gelar juara tepat di kandang Thailand. Usai pertandingan, supporter timnas Indonesia banyak meninggalkan komentar mengenai pertandingan Vietnam versus Thailand di final Piala AFF. "Selamat Vietnam, Anda pantas mendapatkan kejuaraan ini," ujar salah satu fans Indonesia dilansir dari Tetau 247 VN Senin 6 Januari 2025. Thailand memenangkan penghargaan Fair Play. Selamat, timpal supporter lainnya. Selain itu, ada sorotan diberikan terhadap permainan konsisten Vietnam pada Piala AFF 2024. "Saya orang Indonesia, saya suka Vietnam juara. Setidaknya Thailand tidak akan terlalu tampil buruk di Piala AFF. Pokoknya ini kejuaraan yang layak bagi Vietnam. Mereka bermain sangat efektif dan sangat terorganisir," kata akun Baihaki. "Selamat Vietnam, kalian layak menjadi juara. Sampai jumpa di Piala Asia jika bisa lolos di babak kualifikasi," timpal supporter lainnya. Sementara itu, terdapat pula komentar sinis dari netizen seusai kemenangan Vietnam di Piala AFF. "Saya lebih memilih Thailand yang memenangi kejuaraan. Vietnam bermain cukup amatir dan kasar," kata salah satu supporter. "Vietnam setara dengan Thailand, tapi keduanya berada di bawah level Asia Tenggara," tambahnya. Sementara itu, masa depan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia entah akan dipertahankan atau dipecat bakal diumumkan hari ini, Senin 6 Januari 2025 siang waktu Indonesia Barat. Dalam informasi yang dirilis, PSSI akan mengadakan konferensi pers terkait rencana baru timnas Indonesia di tahun 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir beserta jajarannya akan hadir sebagai narasumber dalam konferensi pers siang ini
Di tengah isu pemecatan Sintayong, PSSI dikabarkan akan mengadakan pertemuan dengan pelatih legendaris asal Belanda, Louis van Gaal pada Februari 2025. PSSI dan Louis van Gaal akan bertemu di Belanda. Menurut informasi yang didapatkan pengamat sepak bola tanah air, Haris Pardede, pertemuan ini sudah dirancang PSSI. Namun apakah Louis van Gaal yang akan menggantikan posisi Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia belum jelas kepastiannya. Terlebih Louis van Gaal sudah tidak muda lagi, 73 tahun, dan beberapa kali memutuskan pensiun sebagai pelatih karena terkendala kesehatan. Jika pertemuan dengan PSSI benar adanya, paling memungkinkan adalah menjadikan Louis van Gaal sebagai direktur teknik PSSI. Menurut informasi yang saya dengar, info A1 dari lingkaran dalam PSSI, Februari 2025 rencananya bisa saja batal. Namun saya ada rekamannya jika nanti dibutuhkan dan diizinkan yang memberikan informasi. Delegasi PSSI rencananya akan terbang ke Belanda, kata Bung Harpa, mengutip dari channel YouTube Bung Harpa Minggu 5 Januari 2025. Kabarnya mereka akan bertemu Louis van Gaal. Untuk apa? Untuk apanya ini yang belum jelas. Apakah untuk menggantikan Sintayong atau menunjukkan sebagai direktur teknik PSSI, rencananya seperti itu. Lanjut Bung Harpa. Uniknya, sekira 12 tahun yang lalu Louis van Gaal pernah ditawari menjadi pelatih timnas Indonesia oleh jurnalis tanah air. Momen itu terjadi di sesi konferensi pers pasca laga uji coba timnas Indonesia versus Belanda yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 7 Juni 2013. Saat itu Louis van Gaal menolak mentah-mentah tawaran menjadi pelatih timnas Indonesia sebab ia berhasrat menangani klub Liga Inggris setelah kontraknya bersama timnas Belanda berakhir pada usai Piala Dunia 2014. Benar saja, setelah itu Louis van Gaal memilih menangani Manchester United. Saya mencoba mengantarkan Belanda lolos ke Piala Dunia 2014. Setelah itu mungkin saya akan menangani klub Liga Inggris atau membesut klub Portugal. Jadi maaf untuk Indonesia, kata Louis van Gaal saat mendapat tawaran menjadi pelatih timnas Indonesia. Menarik menantikan kepastian masa depan Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia hari ini. Satu yang pasti, timnas Indonesia membutuhkan pelatih jempolan dan federasi yang sehat demi meningkatkan performa skuad Garuda. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, demikian dulu info dari Sawidan kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo sepak bola Indonesia.